Octavian Rama. Senang sekali hari ini saya akan berbagi tentang Sinta ya. Jadi tentang Sinta Ristek Brin. Jadi apa itu Sinta dan juga terutama bagaimana sih caranya menghitung Sinta rank kita. Nah, Sinta rank kita dilihat dari jumlah publikasi dan juga jumlah citasi. Jadi untuk lengkapnya ikutin terus channel YouTube saya dan jangan lupa juga untuk subscribe. Ini channel YouTube saya bisa dilihat di Octavian Rama dan juga ada playlist mungkin untuk Bapak Ibu dosen bisa melihat playlist saya di sini. Banyak sekali video-video yang mungkin berguna ke depannya untuk karir Bapak Ibu dosen semuanya di Indonesia. Saya di sini hanya coba berbagi apa yang saya ketahui yang bisa untuk saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Baik, kita langsung saja ke Sinta ya. Jadi apa sih itu Sinta? Nah, ini sejak Sinta ini sebenarnya diluncurkan pada tahun 2018 dan saya sangat apresiasi sekali dengan tim dari Ristek Dikti waktu itu ya, tahun 2018 yang sudah membuat platform yang namanya Sinta. Jadi di Sinta ini digunakan untuk mengukur kinerja publikasi, baik itu yang berasal dari penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat dan juga jumlah paten yang ada di Indonesia. Jadi di sini digunakan untuk mengukur kinerja kegiatan penelitian dan juga kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk publikasi, baik itu jurnal maupun paten ataupun dalam bentuk conference. Jadi ini adalah halaman Sinta. Jadi bisa dilihat di sini, Bapak Ibu, ada dokumen-dokumen yang ada di Scopus. Jadi kemudian top 10 afiliasi publikasi dari Scopus di Indonesia. Jadi yang paling tinggi untuk tahun 2020 itu adalah ternyata dari UI. Nah, ini bisa digunakan untuk mengukur kinerja dan juga jumlah-jumlah jurnal Indonesia yang sudah terindeks oleh Sinta. Jadi saat ini akreditasi jurnal di Indonesia itu dinyatakan dalam Sinta ini, peringkat Sinta ya. Mulai Sinta 1 itu ada 84 jurnal, Sinta 2 ada 826 dan bisa dilihat sendiri ya. Oke. Jadi ini juga dan publikasi tiap tahunnya. Nah, tahun 2019 hingga 2019 kita sudah mencapai 43.000 dokumen yang terindeks di Scopus dan juga di Google Scholar juga ada. Nah, ini juga ada paten ya, Intellectual Property Rights, jadi HKI, itu juga ada. Nah, kemudian juga buku. Nah, ini buku-buku yang dipublikasikan berdasarkan afiliasi masing-masing. Jadi ini Sinta itu bisa digunakan untuk mengukur kinerja publikasi, baik itu dalam bentuk jurnal maupun paten ataupun buku untuk semua baik akademisi maupun peneliti yang ada di Indonesia. So kita bisa, saya di sini tidak akan memberikan cara untuk daftar karena sudah saya kira dari 2018 itu sudah banyak. Nah, sekarang kita akan fokus kepada yang namanya tentang rankingan karena tahun 2020 itu Dikti itu sekarang Dikti berada di bawah Kemendikbud dulu, di bawah Kemenristek Dikti. Nah, sekarang Sinta ini berada di bawah Kemenristek BRIN ya. Jadi namanya sekarang Kemenristek BRIN. Jadi itu yang mengoperasikan Kemenristek BRIN. Nah, jadi pada tahun 2020 kita lihat di sini Kemenristek BRIN itu memberikan award kepada 500 peneliti terbaik ini. Nah, memberikan penghargaan ya kepada 500 peneliti terbaik Indonesia berdasarkan Sains Teknologi Index. Nah, Sains Teknologi Index ini dihitung juga dari Sinta. Yang Sinta itu juga digunakan untuk menghitung citasi, jumlah citasi dari artikel-artikel yang sudah kita publish baik di jurnal Scopus maupun jurnal Indonesia ya. Nah, jadi ini ya, saya tidak tahu karena berapa sih awardnya gitu ya. Karena saya belum pernah masuk karena nggak pernah masuk ke dalam 500 peneliti terbaik Indonesia. Mudah-mudahan beberapa tahun ke depan ya, mudah-mudahan saya bisa masuk ke sini. Oke, jadi untuk hari ini kita akan coba untuk melihat sistem perankingan. Nah, kita
kita bisa login, tapi saya tidak, kita bisa login ya, masuk login, tapi kita bisa lihat ini adalah profil Sinta saya, ya nilainya masih sangat jauh ya rankingnya. Ranking di afiliasi saya aja masih 548, ranking 3 tahun. Nah, di Sinta ini ada yang namanya overall dan juga ada yang 3 tahun. Nah, 3 tahun ini dihitung dari 3 tahun terakhir. Nah, untuk tahun ini yang ngitungnya Sinta ini ngitungnya dari 2017 sampai 2018. Nah, Bapak Ibu juga harus aware nih. Gimana sih tahu kita rankingnya berapa gitu ya. Karena di UB sendiri tempat saya bekerja itu ada juga mendapatkan ini ya, dibuat daftar 200 akademisi, ini 200 rank affiliation itu dibuat rankingnya dan diumumkan biasanya di acara Disnatalis atau ini ya di acara ya di acara-acara khusus gitu diumumkan. Saya belum masuk karena saya nggak tahu awardnya apa. Ada awardnya, ada penghargaannya ya. Cuman saya belum masuk karena 400, masih peringkat 400. Tapi kita harus tahu nih, scoring itu dilihat dari mana sih gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu cari namanya sendiri. Nah, cari namanya sendiri biasanya kalau ketika kita cari nama kita di sini, nah ini akan muncul seperti ini profil kita ya. Nah, kita bisa lihat berapa sih dokumen-dokumen kita tiap tahunnya gitu ya. Nah, juga sitasi-sitasi tiap tahunnya gitu. Ini bisa dilihat, ini sitasi dari Google Scholar dan juga dari Web of Science. Nah, ini. Nah, ini bisa dilihat dokumennya berapa sih di Scopus, kemudian di Google Scholar berapa, di Web of Science berapa gitu ya. Nah, kita akan fokus ke scoring di sini. Nah, bisa diklik nanti di scoring di sini. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Jadi ada yang overall. Overall itu dihitung dari kita terdaftar tahun berapa. Artinya dokumen kita yang masuk ke Google Scholar sama Scopus itu mulai tahun berapa. Dihitungnya mulai dari tahun itu. Tapi kalau di sini 3 tahun itu dihitung dari 3 tahun terakhir ya. Nah, kalau ini mulai 2019 berarti 3 tahun terakhir itu berarti 2017, 18, dan 19. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ada pembobotan. Nah, ini juga Sinta itu memberikan pembobotan di sini. Di sini publikasi Scopus Q1 bisa dilihat di sini yang 40. Nah, di sini ada publikasi Scopus No Q. Saya juga tidak tahu karena Scopus itu kalau NUQ itu saya kira tidak akan masuk ke Scopus ya menurut saya. Jurnal-jurnal yang NUQ itu biasanya sudah terindeks Scopus tapi belum kehitung Q-nya ya. Mungkin baru terindeks Scopus tapi belum terhitung citasinya dan sebagainya ya. Jadi disebut sebagai publikasi Scopus No Q dan juga conference di sini. Nah, bisa kita lihat Bapak Ibu kalau dilihat di sini ya, kalau saya ini ya, Bapak Ibu bisa Scopus Conference ya. 3 Scopus Conference itu bisa melebihi 1 Scopus Q1. Karena di sini 15. Nah, dengan 3 dokumen ini 45 itu sama dengan Scopus Q1. Nah, Scopus Conference ini ya. Ini yang mungkin jadi sedikit apa ya, mungkin perdebatan di berbagai pihak, baik saya sendiri mungkin atas nama pribadi saya gitu ya, bukan nama ini. 3 kali Scopus Conference, artinya kita ikut conference yang terindeks Scopus, 3 paper kita masuk ke situ itu sama dengan publikasi Scopus Q1. Mungkin relatif ya, di sini ada berlaku teori relativitas. Review pada Scopus Q1 dengan conference, baik itu conference yang terindeks Scopus, proses reviewnya itu mungkin tidak seketat yang di Q1. Q1 itu bisa dan juga mungkin ini relatif ya. Saya pun punya dokumen conference ini ya. Ini yang saya nilai dokumen saya sendiri ya. Conference Scopus, dokumen Scopus saya, conference saya itu bisa dibilang ya kualitasnya mungkin tidak, kalau saya masukkan Q1 mungkin bisa tertolak, terreject dengan di awal gitu ya. Nah, jadi ya tidak apa-apa lah, mungkin saya oke lah dengan memberikan bobot 15 dari Scopus Conference ya.
Itu adalah kebijakan yang diambil oleh Ristek BRIN, tapi ya kita ikuti saja. Cuman saya harapkan motivasinya bukan itu ya. Kalau bisa ya kita publikasinya banyakin ke Scopus Q1. Karena apa? Ya karena ini juga untuk meningkatkan nama kita di tingkat internasional, kita bisa jadi recognize oleh researcher atau akademisi dari luar Indonesia yang nantinya bisa juga untuk meningkatkan kolaborasi riset kita ke depannya dengan peneliti-peneliti. Ya bisa dengan melalui konferensi ini sih. Conference itu kita bisa ikut conference untuk meningkatkan publikasi Scopus kita. Takutnya saya dengan pembobotan seperti ini, banyakin conference aja lah daripada publikasi di Scopus Q1 toh nilainya bobotnya 15, artinya dengan 3 dokumen di Scopus Conference kita sama dengan publikasi Scopus Q1. Takutnya seperti itu saya motivasinya. Mudah-mudahan tidak ya Bapak Ibu. Motivasinya conference itu adalah kita bisa menjalin kolaborasi yang nantinya kita gunakan untuk mempublikasi Scopus Q1 ya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, ini juga kadang ya. Nah, ini kita coba di publikasi jurnal terakreditasi S1. Nah, Sinta 1 itu kadang ada gini, saya pernah ketemu jurnal Sinta 1 itu adalah jurnal yang juga terindeks di Scopus. Contohnya adalah jurnal Agrivita dari UB. Jurnal Agrivita ini terakreditasi S1 dan juga terindeks di Scopus Q4 atau jurnal di Bulletin Chemical of Reaction Engineering dari Undip, Teknik Kimia Undip, ya, terakreditasi S1, Sinta 1 dan juga terindeks di Scopus Q3. Nah, ini saya juga nanti bingung juga nanti ya perhitungannya akan dimasukkan kemana gitu. Apakah dimasukkan dua-duanya atau seperti apa? Mungkin Bapak Ibu bisa cek di profil Sintanya yang punya kasus seperti itu. Artinya jurnalnya juga terindeks atau terakreditasi di Sinta 1 dan juga terindeks di Scopus. Nah, itu bagaimana penilaiannya? Karena saya belum punya pengalaman seperti itu. Nah, itu ya. Nah, ini yang terpenting adalah citasi sebenarnya ya. Nah, citasi di sini. Saya juga tidak tahu kenapa bobot citasi itu diberikan hanya 4 dan ini ya setengah ya. Mungkin bisa sih ini saya tidak tahu ini kebijakan dari Ristek BRIN, kita ikutin aja, kita bisa lihat di sini di citasi Scopus ini artinya adalah artikel kita, baik itu yang terpublish di sini di Scopus Q1, Q2, Q3 atau di Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 itu tersitasi oleh artikel yang publish di jurnal yang terindeks Scopus. Nah, itu nilainya 4, bobotnya 4. Nah, itu ya. Dan citasi Google ini adalah artikel kita yang tersitasi di Google Scholar gitu. Nah, ini bobotnya adalah setengah. Artinya kalau kadang gini, kita bisa cek akun Google Scholar kita dan Scopus kita ya. Kadang untuk semua kayaknya ini akan double karena apa? Yang tersitasi di Google itu juga kadang otomatis juga tersitasi di Scopus. Kadang mungkin yang tersitasi di Scopus itu sorry, kebalik. Yang tersitasi di Google itu belum tentu tersitasi di Scopus. Tapi yang tersitasi di Scopus itu otomatis sih tersitasi di Google Scholar gitu. Kadang seperti itu. Saya tidak tahu ini kenapa kok malah yang tersitasi di Scopus itu lebih tinggi daripada di Google. Harusnya sih ini lebih rendah. Harusnya kalau menurut saya ya. Ini nilai ini harusnya yang tersitasi di Scopus saya itu lebih rendah daripada di Google karena yang tersitasi di Google Google Scholar itu otomatis tersitasi di yang tersitasi di Scopus itu otomatis tersitasi di Google Scholar, yang tersitasi di Google Scholar belum tentu tersitasi di Scopus. Nah, kita coba sekarang cek akun Google Scholar saya dan juga Scopus saya ya, coba. Nah, ini dengan mengecek seperti ini. Nah, ini jadi Bapak Ibu bisa dari pembobotan ini nanti bisa menganalisis sendiri kira-kira bagaimana sih untuk meningkatkan Sinta Score ini. Tapi saya harapkan sih akan lebih banyak di sini ya, publikasi Scopus Q1 dan juga citasi Scopus.
Gitu. Mudah-mudahan tidak berpikirnya seperti yang saya sampaikan tadi ya, banyak-banyakin Sinta 2 deh, Sinta 2 nih loh 25. Nah, Sinta Scopus Q1 40. Nah, 2 kalinya Sinta 2 aja sama dengan Scopus Q1. Mudah-mudahan tidak berpikiran seperti itu ya untuk meningkatkan Sinta skornya. Mudah-mudahan ini dibanyakin deh publikasi Scopus Q1 dan Q2-nya agar nama Indonesia itu semakin terkenal, semakin dikenal oleh di forum-forum internasional gitu. Karena apa? Publikasi di Sinta 3, Sinta 2 ini belum tentu ini juga terindeks di Scopus, sehingga yang akan dikenal ya kita akan terkenal di forum Indonesia saja gitu. Nah, kalau kita banyakin publikasi Scopus Q1, Scopus Q2 dan juga tersitasi di Scopus, insya Allah nama kita itu akan dikenal di forum riset internasional gitu. Nah, ini coba saya lihat di Google Scholar saya ya. Kita cocokkan antara penilaian di sini dengan akun kita. Nah, Bapak Ibu juga jangan lupa untuk selalu mengupdate profil Google Scholar-nya dan juga kalau Scopus mungkin otomatis ya. Google Scholar-nya ya. Nah, nanti saya tunjukkan bagaimana mengupdate Google Scholar dan juga di Sinta ini caranya ya. Oke, kita lihat di Google Scholar saya di sini. Ini kita lihat dari tahun, saya urutkan tahun. Nah, ini kita hitung aja jumlah dokumennya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 dokumen gitu di Google Scholar ya. Nah, kita cek di akun Sinta kita. Nah, kita bisa login aja di sini ya. Nah, kita bisa login. Nah, ini di overall aja ya, publikasi Google Scholar atau ini. Nah, kita bisa login di sini, kita bisa cek nama kita bisa lihat. Oke. Nah, ini kita lihat dokumen di Google Scholar kita 16. Nah, 16 ya. Nah, kita bisa cek masuk di publication ini di Google Scholar Index, kita lihat semua dokumen kita. Nah, ternyata sudah dari 2020 sudah masuk 16 ya. Oke. Dan citasi kita juga sudah sesuai ya. Ini ada 23, 7, 2, 1 dengan paper ini ya. Nah, kita bisa cek, kita klik yang cited by. Nah, ini udah cocok ya. 23, 7, 2, 1, 1. Ini kita coba lihat 23, 7, 2, 1. Nah, kurang 1, belum update nih. Mungkin ini tersitasinya di tahun 2020 ya. Nah, ini di Sinta yang ini mungkin hanya diupdate sampai 2019 untuk sitasinya. 2020-nya belum, tapi dokumennya sudah update nih. Nah, ini juga tahun 2020, cuman sitasinya yang belum update. 23721 di Google Scholar kita belum update. Nah, ini mungkin kita bisa menghubungi yang mengoperasikan Sinta untuk mengupdate citasi kita. Kadang seperti itu ya. Nah, ini kita coba lihat aja di 3 tahun terakhir ya. Citasi kita. Jadi di jurnal terakreditasi Sinta 3, Sinta 1, Sinta 2. Sinta 2 itu saya harusnya ada. 1 di sini. Nah, Sinta 2 itu kalau saya lihat di tahun 2019 yaitu di sini di jurnal reaktor ini harusnya adalah Sinta 2, cuman di sini belum masuk. Nah, ini juga saya harus menghubungi ke operator Sinta di tempat di institusi saya bekerja untuk mengupdate ini. Nah, ini harusnya ada nih Sinta 2 1. Sinta 3 1 ada yaitu di sini di Jurnal Teknik Kimia Lingkungan ini. Itu ya. Nah, ini kita lihat citasinya. Nah, citasi di Google Scholar nih. Ini 3 tahun terakhir hanya 3. Nah, coba kita lihat di Google Scholar kita. Mulai 2017, 8, 4, 4. Harusnya 16. Tapi di sini tercatatnya hanya 3. Nah, ini saya juga harus menghubungi ke operator Sinta saya agar diupdate lagi ini ya. Nah, mungkin ini kelemahan dari Sinta, mungkin ya belum bisa terupdate otomatis untuk scoringnya. Ini, tapi kalau untuk dokumennya alhamdulillah sudah terupdate. Cuman untuk citasinya kayaknya belum bisa terupdate secara otomatis gitu ya. Nah,
ini mungkin saya tidak tahu bagaimana cara mengupdate scoring Sinta, tapi kalau untuk mengupdate dokumen kita bisa dengan mudah sih. Nah, kita lihat cek lagi dengan Scopus ya. Nah, kita bisa masuk ke akun Scopus kita. Kita search aja nama kita. Nah, ini. Nah, kita bisa lihat di sini 3 tahun terakhir yaitu dari 2017 citasinya. Kita lihat citasi di sini 6, 3, 9 tambah 2, 11. Harusnya 11 ya. 6, 3, 2. Nah, tapi di sini 28. Nah, ini kelebihan juga nih. Saya tidak tahu ini kok bisa jadi 28 ya. Citasi Scopus harusnya kalau dilihat 3 tahun terakhir ya harusnya cuma 6, 3, 9, 2, 11 ya. Harusnya cuma 11 kalau dari 2017, 18, 19. Nah, Sinta ini saya kok bisa jadi 28 ini. Saya tidak tahu juga. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek. Nah, ini dihitung, nanti dihitung. Ini bisa menghubungi ke operator kampusnya atau bisa mengupdate di profil Sintanya. Nah, cara mengupdate profil Sintanya ini. Kita bisa masuk ke profil kita. Ini update, kita klik update profile. Nah, ini jangan lupa untuk Google Scholar ID dan Scopus Author ID ini juga harus selalu dipastikan benar ya. Ini ya Google Scholar itu kita masukkan linknya ini, kemudian Scopus ID itu ini. Nah, itu harus benar sehingga bisa kita klik update profile. Nah, update sukses. Nah, ini. Nah, jadi ini sekedar sharing aja video, sharing aja bagaimana menghitung Sinta score kita gitu ya. Cuman kelemahannya Sinta di sini itu sayangnya dia tidak menghitung publikasi yang terindeks di Web of Science atau Thomson Reuters ya, Web of Science, karena ada publikasi saya yang terindeks di Web of Science tapi tidak terindeks di Scopus. Nah, misalnya ini contohnya itu adalah jurnal ini ya, Jurnal Malaysian Journal of Fundamental and Applied Science. Jurnal ini itu tidak terindeks di Scopus, tapi terindeks di Web of Science dengan statusnya adalah Emerging Source Citation Index atau ESCI. Gitu. Nah, di Sinta ini belum terfasilitasi untuk itu, dan di Sinta Score sendiri belum terfasilitasi untuk perhitungannya. Ya, hanya di Scopus dan juga di Google Scholar. Nah, mudah-mudahan ke depannya tim pengembang Sinta ini bisa mengincludekan yaitu jurnal-jurnal yang terindeks di Web of Science dan tidak terindeks di Scopus. Mudah-mudahan sih ya seperti itu ke depannya. Nah, contohnya seperti ini di Malaysian Journal of Fundamental and Applied Science. Ya, itu sedikit sharing dari saya yang mungkin masih sedikit pengetahuannya tentang Sinta ini. Ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi saya. Silakan nanti Bapak Ibu setelah melihat video ini, kalau mau ada saran dan kritik dan juga pertanyaan yang atas sesuatu hal yang ingin didiskusikan, silakan disampaikan di komen, nanti kita diskusikan bersama dan bisa kita sampaikan ke tim pengembang Sinta untuk perkembangan Sinta biar lebih baik ke depannya dan juga untuk peningkatan kinerja peneliti maupun akademisi dari Indonesia agar nama Indonesia berkibar di kancah internasional. Tetap yang harus kita pikirkan adalah penelitian dan juga pengabdian masyarakat yang bisa memecahkan permasalahan bangsa. Itu yang utama sih, permasalahan bangsa kita bisa pecahkan dengan penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Dan juga mungkin kita juga harus bisa meningkatkan atau melebarkan sayap untuk bisa meningkatkan jumlah kolaborasi riset ya, baik antar perguruan tinggi di Indonesia dan juga lembaga-lembaga penelitian di Indonesia, dan juga ini dengan peneliti-peneliti dari luar negeri dan juga diaspora yang saat ini juga berkiprah di luar negeri. Itu sih tujuannya ya ke depannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Demikian mudah-mudahan video ini atau apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu lagi di channel saya, jangan lupa untuk di-subscribe ya.